Kalau dikatain, dicela yang berkenaan dirinya nggak nyaut Nabi. Nggak jawab. Tapi kalau agama, coba-coba mainin. Tidak ada yang berani berdiri kalau sudah Nabi marah. Nah, sekarang umatnya bagaimana? Giliran agama dikutak-kutik diam, giliran harga dirinya dikutik-kutik ngamuk seadanya. Agama dimain-mainin, nggak ada yang mau. Beras naik, bensin naik. Paham? Ngerti? Itu menunjukkan kecemburuan terhadap agama kurang. Artinya apa? Masa bodoh amat dah, yang penting gua nggak susah. Na'udzubillah. Nabi yang kita peringati maulidnya Pak, ini Nabi yang paling bikin tenar ini, paling tenar, paling dikenal. Belum ada aja udah dibicarakan oleh nabi-nabi dan rasul lain. Sampai semua nabi dan rasul itu diambil sumpahnya oleh Allah, harus beriman pada nabi yang satu ini. Di dalam Maulid Deba itu ada satu pasal, Al-Hadits Tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي فتحته فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج في آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يبث شعره ويتنزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم dan seterusnya. Ka'b al-Ahbar ini orang Yaman, dia ini Yahudi Pak tadinya, belajar Taurat di kitab Nabi Musa, diajarin sama bapaknya kitab Taurat, asal sampai halaman situ ditutup, tuh Taurat dimasukin, dipeti, dikunci. Besok belajar lagi, begitu lagi, kunci lagi. Begitu bapaknya paeh mati, dibuka nih peti. Apa sih bapak saya kalau kata kita nih? Cuman Ka'b al-Ahbar bukan orang Jati Asih sih, jadi ngomongnya nggak begitu. Ada apa yang setiap sampai halaman sini tutup, halaman sini tutup, dibuka, ternyata ada itu. Ada penjelasan tentang bahwa nanti akan diutus Nabi akhir zaman, maulid di Mekah, hijrah ke Madinah, dan kalau nyukur sendiri. Mau nyari, nungguin. Jadi semua umat Yahudi tahu tentang kehebatan Nabi yang satu. Nabi Daud, kitab Zabur. Juga ada tanda di kitab Zabur diceritain tentang Nabi akhir zaman. Sampai-sampai tanda kelahirannya pun diungkap. Ada sungai yang sudah puluhan tahun tidak mengalir, ratusan tahun tidak mengalir. Kalau ada airnya berarti Nabi akhir zaman lahir. Umat Nabi Musa dikatakan di kitab Taurat ada satu bintang kawatib namanya, bintang sabit. Kalau bintang itu tidak pernah bergerak, tapi kalau sudah bintang itu bergerak, tanda Nabi akhir zaman lahir. Nabi Allah Isa umat Nasrani pun ada di kitab Injil penjelasan tentang kelahiran Nabi SAW. Ada bongkol korma, pohon, kalau ditebang pohon, kalau ditebang itu udah mati. Bongkolnya itu ada bongkol pohon korma tidak pernah keluar tunas bertahun-tahun. Kalau bongkol itu bertunas berarti Nabi akhir zaman lahir. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi kita ternyata maulid belakangan Pak. Mereka tuh umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa itu nunggu kedatangan Nabi Pak. Semuanya pada ikrar, kalau Nabi ini lahir aku akan jadi pendukungnya, aku akan jaga, aku akan beriman padanya. Cuman timbul hasud
Dikira Nabi ini lahirnya dari Bani Israel, nggak taunya dari Bani Hashim. Ngambek, Yahudi ngambek, Nasrani ngambek. Wah, gua nggak mau ngikut. Gua kira dari golongan gua. Nah kayak model tadi Pak RW bilang, dikit lagi ada pilkada nih. Mama ngeponakan melengos. Gitu nggak? Beda partai mah masa bodo amat. Yang penting tetap sholat berjamaah. Udah sampai depan masjid. Wah enggak, imamnya dia enggak. Gila. Paham? Insya Allah. Bingung nanti. Dulu Pak, waktu partai belum banyak, belum waktu partai belum ditandakan dengan warna, saya pakai sorban aja bebas Pak. Bebas. Karena kalau gua pakai sorban ini gua dibilang, wah Habib berarti partainya. Dongo, nggak ada urusan sorban sama partai. Kecuali emang orang-orang partai yang bikin sorban, pasti disesuaikan dengan partainya. Lah kalau gua mah bebas, mau pakai warna apa kek? Paham ya? Ini orang sekarang mikir seenak-enaknya aja Pak. Nah makanya termasuk peringatan Maulid juga banyak sekarang. Oknum-oknum penceramah menjadikan panggung Maulid buat lucu-lucuan, bukan didik umat. Tadi joget, tadi nyanyi, dan segala macam. Banyak nggak begitu? Banyak nggak begitu? Ini orang ketulah sama Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang awam akan mengatakan, oh boleh ternyata ya, itu kiai aja begitu. Makanya Pak, kalau punya motor, punya mobil, spion taruhnya di depan Pak, buat melihat ke belakang kan spion. Iya. Spion mah biar di depan juga melihatnya buat ke belakang. Nah ini model-model yang begini, oknum ini kiai-kiai spion, dikedepankan oleh umat padahal posisinya di belakang. Nggak boleh jadi penunjuk jalan yang model begitu. Tuh di HP ada map. Kita punya teman di Papua, kita belum pernah ke sono, tapi yang dari Papua ngirimin alamat sama kita. Kita mau pergi ke sono, kita ikutin jejak dia tuh. Nyampe nggak pakai map? Benda mati padahal bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Nah sekarang kalau pendidik agama tidak menyampaikan hamba kepada Allah, tidak menyampaikan umat kepada Rasulullah, hanya minta dirinya yang diidola. Wallah billahil azim, saya bersumpah di malam Jumat ini, orang-orang model seperti itu di mizan, di hisabnya Allah bakalan lama dia. Akan ditanya sama malaikat, kenapa kamu bicara begini? Kenapa kamu bertingkah begini? Kenapa kamu bertingkah begini? Makanya saya pesan, kalau mau bikin acara-acara, lihat orang yang disuruh ngomong yang bakal nonton kita jadi bertambah takut sama Allah, bertambah hormat sama Rasulullah. Kalau mau senang-senang, jangan maulid, panggil aja organ tunggal, joget rame-rame dah. Ketahuan, jadi nggak dibungkus. Kejelekan dibungkus sama bagus, jadi kayak Astor. Coklatnya di luar doang, dalamnya terigu. Digigit kosong. Dongo. Ini dongo buat yang umum, bukan buat yang hadir. Jadi jangan pakai ada yang tersinggung dah. Paham? Jadi ternyata hati kita mesti kita kontrol. Mencintai sesuatu pun harus kita lihat Allah dan Rasulnya. Gue seneng banget sama ini nih, Allah sama Rasulnya seneng gak menilai sama ini? Enggak, jangan. Gue paling gak demen sama ini nih. Lihat Allah dan Rasul suka gak? Suka, kerjanya. Makanya Nabi ikutin. Jangan cuma dipuji-puji. Bagaimana cara ngikutin Nabi? Ikut yang gampang-gampang dulu. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, itu ngikutin Nabi namanya. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ini dimanapun saya buka, karena hal yang begini paling banyak dikerjain sama umat Islam. Ngaji mulu apa mulu, tapi makan minum masih tangan kiri. Nabi nggak pernah makan minum dengan menggunakan tangan kiri. Sahabat nggak pernah makan minum menggunakan tangan kiri. Aulia ulama nggak pernah makan minum dengan tangan kiri. Pasti orang-orang yang mulia di sisi Allah tidak akan pernah makan minum dengan tangan kiri. Jadi kita mesti malu kalau kita tidak mengikuti jejak mereka. Jadi tapak tilas Nabi. Yang nggak ketemu Nabi, ketemu sahabat, hidup zaman sahabat. Tidak disebut sebagai sahabat dia karena nggak ngalamin hidup masa Nabi. Karena dalam sebuah kitab dinyatakan yang masih disebut sahabat adalah
yang mengalami Nabi hidup, atau yang mengalami Nabi wafat. Jadi begitu misalnya Nabi wafat tapi jasad beliau belum dikebumikan, ini orang masuk Islam masih disebut sahabat kalau jasad beliau belum dikebumikan. Itu ada satu keterangan seperti itu. Tapi kalau dia masuk Islam dan Nabi sudah dikebumikan, bukan sahabat. Jadi dia nggak ketemu Nabi, ketemu sahabat. Nggak ketemu sahabat, ketemu tabi'in. Nggak ketemu tabi'in, ketemu tabi'in. Aulia soalnya sampai kepada ustaz-ustaz di kampung-kampung. Jadi standar para habib dalam dakwah, standar para kiai dalam dakwah, standar para ustadz dalam dakwah, standar para habib dalam ibadah, standar para kiai dalam ibadah, standar para ustadz dalam ibadah, standar para umat dalam ibadah, ikut Nabi. Makanya berimannya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah menyukai yang Allah nggak suka, bakal ketolak. Paham ya? Ini sekarang saya lagi duduk di kursi menyampaikan seperti ini. Ini kursi milik Nabi. Pada acara ini kursi haknya Nabi. Jadi saya nggak boleh konyol-konyolan. Ini panggung yang saya pijak pun hak Nabi. Karpet yang mengalas panggung ini hak Nabi. Dan umat yang hadir adalah umat Nabi. Dan saya yang dipercaya untuk menyampaikan, berarti saya menyampaikan amanat Nabi. Jadi di antara kita tidak boleh ada saling benci membenci dan saling suka menyukai dalam yang salah. Saya tidak ada urusan disukai atau tidak, karena saya tidak mencari cintanya makhluk. Yang saya cari cintanya Khaliq, Al-Khaliq. Yang penting umat itu bisa selamat. Dan ada CCTV yang Allah pasang, yaitu malaikat Raqib. Kalau saya bagus, konten saya akan bagus. Saya akan menjadi ashabul yamin. Tapi kalau seseorang kontennya, ini di sini ada malaikat adil. Kalau kontennya jelek, maka akan menjadi ashabul shimal. Man ashabul yamin wa man ashabul shimal. Ashabul yamin yatawajjahun ila al-jannah wa ashabul shimal yatawajjahun ila an-nar. Jadi manusia kalau memang tahu bahwa dirinya bakal mati, cari bekal untuk hidup setelah mati. Ya Allah Pak, kalau sudah mati udah gak ada harganya manusia Pak. Pertama di kamar sakit, timbul resah, nggak betah, minta dipindahin sama keluarganya ke ruang tengah. Begitu pindah ke ruang tengah, kamarnya udah nggak dimasukin lagi Pak, terakhir dulu. Kemudian dia diam di ruang tengah, gelisah lagi, minta pindah lagi ke ruangan yang lain. Ruangan yang ditinggalkan ini terakhir nggak dimasukin lagi Pak, sampai ruhnya dicabut. Hanya batu yang hatinya batu yang tidak pernah takut mati. Mati itu pasti. Dan proses pencabutan nyawa itu lama sekali Pak, bukan sebentar. Kalau kita lihat ada orang tuh ya, mati kelihatannya Pak, prosesnya sebentar, prosesnya lama. Mana contohnya? Ambil dua orang di malam hari, yang satu suruh begadang, yang satu suruh tidur. Kata siapa pagi cepat datang? Kata yang tidur. Tapi kata yang mati lama. Itulah perumpamaan orang yang mati. Nyawa dicabut dari kaki sampai tepuk, ditinggal oleh malaikat yang satu. Naik lagi ke ulu hati, ditinggal lagi. Sampai di kerongkongan, ditinggal lagi. Ini yang bagian sulit. Lalu pekerjaan malaikat Israel. Kaki sudah mulai dingin. Naik lagi dingin. Di situ sudah panik. Kuping sudah tidak dengar suara siapapun walau orang banyak di sekelilingnya. Mata tidak melihat siapapun walau orang banyak di depannya. Ada siapa di situ? Terbayang semua kesombongan, kejahatan, keburukan. Saat itu iblis datang menggoda untuk orang jadi mati su'ul khatimah. Allahumma sallimna ya Allah.